Kita telah menyelesaikan ya dasar-dasar pengelasan, klasifikasi itu pada bab yang pertama, kemudian las termit, bab yang kedua, las gas, bab yang ketiga, dan yang keempat adalah kita mulai las busur atau arch welding dimulai dengan las elektroda terbungkus atau yang biasa disebut las listrik di lapangan. Sekarang kita menuju ke bab berikutnya yaitu las busur gas ya. Dari namanya perlu ditekankan ya di sini busur ya, berarti ada kata-kata arch ya, ini maka pasti ada listriknya ya, sumber panasnya dari listrik. Kemudian arch gas, ada gasnya ini ya. Ya, maka ada pelindung gas itu yang membedakan ya dengan las busur sebelumnya yaitu yang las listrik. Jadi dalam bahasa Inggrisnya mungkin yang menjadi standar AWS itu lebih mewakili ya namanya yaitu gas metal arch welding ya. Oke, jadi pengelasan menggunakan panas dari busur, kemudian ada gas, kemudian ada logam elektrodenya ya, logam pengisi mungkin ya, karena ada dua ini MLW yang dengan logam pengisi dan yang tidak dengan logam pengisi. Mungkin kita ke idenya ya. Yang pertama, fungsi dari waktu kita melihat SMAW yang sebelumnya, maka fungsi dari flux itu menghasilkan gas ya, gas pelindung ya, shielding gas ya. Ini salah satu fungsi utama memang dari flux ya. Ya, gas pelindung ini melindungi terutama O2 ya, biar tidak terjadi oksidasi di whirlpool. Demikian juga dari hidrogen biar tidak terjadi hidrogen embrittlement ya. Itu. Terus kemudian misalnya untuk multipass ya, kelemahan itu ada terbentuk slag ya. Slag ini kalau multipass ya harus dibersihkan ya, atau kalau tidak mau ya akan ada inklusi ya. Dibersihkan juga agak sulit menjadi bersih sendiri sehingga ada yang flux itu yang dibuat nanti slagnya mengelupas sendiri, memang disengaja seperti itu ya. Atau mudah terkelupas paling tidak. Oke, ya oleh karena itu kalau untuk multipass maka kita mengganti ya, multipass ya, mengganti fungsi slag-nya ini ya, agar tidak terbentuk slag tetapi tetap melindungi, yaitu dengan teknik pelindung gas ya. Pelindungnya itu berupa gas murni ya, biasanya helium atau argon atau campuran keduanya ya. Kalau pengen murah ya digunakan CO2 ya. Oke, kemudian ada dua rejim besar ya, yaitu yang non-consumable. Ini biasa disebut las TIC ya. Ya, jadi elektroda ada yang non-consumable itu yang dipelopori oleh Bernados dan Zerner ya. Terus kemudian yang consumable ini yang Slavyanov ya. Ya, yang jenis ini disebut MIG ya. Oke, jadi yang MIG ini consumable ya. Kemudian fungsi flux yang ditemukan oleh Kejelberg itu terutama sebagai gas pelindung diganti oleh busur gas, itu intinya.
Terus kemudian yang TIG, ya, sekarang yang TIG itu bisa digunakan DC, ya, DC yang straight polarity, ya, atau DCEN digunakan sehingga panasnya itu tidak ke elektrode, ya, 2/3 panas ke benda kerja, yang 1/3 ke elektrode, ya. Bisa juga digunakan DC AC, ya. Nah, ini misalnya untuk AC itu terutama misalnya ngelas aluminium, ya. Ngelas aluminium karena pada aluminium itu ada lapisan oksida di permukaannya, ya. Dengan AC maka dia bisa membersihkan lapisan oksida, ya, Al2O3, ya. Ini bisa ada efek pembersihan kalau digunakan arus AC. Kalau digunakan DC, ya dia nanti terperangkap oksidanya, dan karena titik leburnya tinggi, Al2O3, maka menyebabkan hasil lasanya tidak baik, ya. Itu. Kemudian yang TIG ini kita berbicara yang TIG, masih non consumable biasanya, ya, elektrodenya yang memiliki titik lebur yang tinggi karena suhunya segini, ya, busur yang dihasilkan, ya, dan agar tidak meleleh maka digunakan logam-logam yang memiliki titik lebur tinggi, yaitu, ya, maka biasanya ini digunakan titanium, ya. Bisa menggunakan titanium murni, ya, atau dicampur, ya, thoriated titanium atau TITH, ya, thoriated, ya, atau TIZ zirconium, ya, TIZR. Ya, zirconium titanium itu untuk menghasilkan sifat-sifat tertentu yang diharapkan. Begitu, ya, kira-kira. Untuk pembukaan ada baiknya kita melihat beberapa video, ya, yang dengan video tersebut mudah-mudahan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih baik tentang las GMAW, terutama las TIG, ya. Bukan yang MIG, kita berbicara yang TIG dulu, sebelum kita membicarakan lebih lanjut secara teori. Ada video pertama ini akan kita saksikan, ya, video tentang dasar-dasar las TIG, ya, las gas khususnya las TIG, ya. Mudah-mudahan dengan video dan animasi yang bagus yang dipresentasikan nanti bisa memberi gambaran yang baik pada mahasiswa, ya. What is TIG welding? TIG stands for Tungsten Inert Gas Welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called Healy arc welding. TIG welding uses a tungsten electrode. Tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable electrode. That doesn't mean it lasts forever. That just means that it doesn't melt and become part of the weld. You see, in a lot of other welding processes, the electrode melts and becomes filler metal. Those are consumable electrode processes. So here's the tungsten electrode being held in a TIG torch. The electrode slips into a collet, and the collet tightens up against the collet body. You can adjust the length that the electrode sticks out of the holder by loosening up the end cap. When you tighten the end cap, the collet clamps down on the electrode. TIG works by melting the base metal, and that is, the metal that makes up the two pieces that are to be joined. The heat is generated by an electric arc that forms between the base metal and the tungsten electrode.
You can control the amount of heat with a foot pedal or with a thumb wheel on the torch. For most metals, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative and one is always the positive. In DC TIG welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. The term DCEN is used for this, indicating that the current is DC and the electrode is negative. This is also called straight polarity, but DCEN is a more descriptive term. DCEN puts most of the heat on the workpiece, and it's the most common setup. When welding aluminum, however, AC is used. In AC, the positive and negative voltages switch back and forth between the electrode and the workpiece. This puts more heat on the electrode, but it has a cleaning effect on the workpiece. You see, aluminum forms oxides that float to the top of the weld pool and prevent a good weld. AC current helps control these oxides. In an electric circuit, the current flows in a loop. In TIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. Now you can TIG weld with or without filler metal, and that's not a choice you have in a lot of other processes. If you want to add filler metal to a TIG weld, use a filler rod, which is just a rod of metal with a specific alloy. You want to make sure that the filler metal you're using is compatible with the base metal and that it has the strength required to do the job. In TIG welding, the molten metal is protected by a shielding gas. This gas, usually argon and sometimes helium or other gases, keeps the molten metal from reacting with oxygen, water vapor in the atmosphere. This shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. The pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. The shielding gas flows through a hose and comes out right at the point of the weld. So in summary, TIG welding is an electric arc welding process, uses a non-consumable tungsten electrode, the filler metal is added separately in the form of filler rod, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Ya, demikianlah ya video tentang TIG welding ya, yang juga kadang disebut dengan heliax ya. Tadi disebutkan itu jika gas pelindungnya dari helium ya. Selain helium, argon kadang digunakan atau campuran keduanya ya. TIG bisa menggunakan metode autogenous ya, ataupun dengan filler rod ya. TIG jelas non-consumable ya. Terus kemudian polaritas yang digunakan bisa DC, khususnya DCEN ya, atau AC ya. Kadang-kadang digunakan AC untuk mendapatkan cleaning effect atau efek membersihkan, seperti halnya ngelas aluminium, karena aluminium dengan cepat terbentuk oksida di permukaannya sehingga oksidanya perlu dibersihkan. Oleh karena itu digunakan AC pada proses TIG jika untuk melakukan proses pengelasan aluminium. Pada video kedua ini kita saksikan ya, kuliah oleh profesor dari India. Biasanya profesor di India memberikan kuliah yang lebih detail daripada dari Eropa atau dari Barat ya, negara-negara yang lain. Welcome to my channel. In this video I'd be explaining you gas tungsten arc welding, that is also known as TIG welding or TIG welding. So I'll be explaining you the setup working as well as the operating principle and also the applications. So guys, watch the video till the end. You will definitely find it very useful. So let's start. So this is the general arrangement what we have. So here we have a non-consumable type electrode that is made from either pure tungsten or it's an alloy of tungsten thorium or it's an alloy of tungsten zirconium. I repeat, we can use three type of electrodes, either pure tungsten or an alloy of thorium tungsten or an alloy of zirconium tungsten. And we have other
parameter that has to be considered is the use of a inert gas. Now here we use either argon or helium or argon-helium mixture as an inert gas supply. So we have a separate gas cylinder. Using regulator we control the gas flow rate, and that goes into the complete setup in the welding torch. This acts as a shielding. So this inert gas, it prevents any contamination. So see here, the shielding gas, it will create an envelope around the weld pool or the weld area where the welding is happening. So no oxidation happens from the surrounding gases. So surrounding gases, they can't enter into the area of the welding or the weld pool. This is the weld pool where the weld is happening, and this prevents the oxidation of the weld pool, and it will create a very superior weld. Now here you can see in this figure, it's much more clear that this is the shielding gas, purple color. It surrounds all over there, and we use a filler wire separate. We use a separate filler wire, we call it filler wire, that we hold in one hand, while other hand we perform the welding. So because this is a non-consumable type electrode, so only heat is generated, but we have to fill the weld. So we use a separate filler wire that has the properties similar to that of the base metal. And this is the direction of the travel. So we weld generally from right to left, and we put the filler wire, and we ensure that the filler wire is surrounded by the gas. And where its application is, now coming to the application. Now before that, we can use both AC as well as DC source for welding. Now the difference is, DC source, it's used for the welding of copper or copper alloys as well as nickel and stainless steel. I repeat, when we use DC welding source, we can weld copper or copper alloys as well as we can weld nickel and stainless steel. And when we use AC power source, then we can weld aluminium, magnesium, aluminium alloys and magnesium alloys. So just by changing the AC and DC source, we can weld different type of metals and alloys. So this is the basic parameter. I repeat once more, the shielding gas, it's argon, helium or their mixture. We have a non-consumable type electrode, that is of tungsten or tungsten thorium or tungsten zirconium alloy. And for AC source, if we are using AC source, then we can weld aluminium, magnesium, aluminium alloy and magnesium alloys. If we are using DC source as the power source, then we can weld copper, copper alloys, nickel and stainless steel. And we have to control the flow rate of inert gas using a regulator. So this is pre-decided by the welding person. So this gas, it flows into the surrounding, and at the center point, this is a cylindrical electrode holder. So at the center point we have a stick kind of a tungsten electrode, and on the surrounding, this inert gas, it will flow. So I'll show it more clearly. So here the inert gas will flow, here the inert gas will flow, and finally it will exit into the atmosphere. Since these are inert gases, so once they reach out to the atmosphere, so it does not create any problem, so they can be exhausted to atmosphere. And we have a non-consumable type electrode that does not melt at the exact center point, and surrounding this we have a insulation so that our hand does not get burned, just to prevent the heat from coming out. So this was the basic overall explanation for principle, working and applications where the welding can be used when DC and AC sources are different. So it can be used for different type of metal application welding. So I hope you have found the video very helpful. Guys, please like the video, please share the video, and please subscribe and press the notification bell if you are new to this channel. I would be seeing you in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Ya, demikianlah ya, sudah dijelaskan ya. Ada beberapa tambahan tadi, yaitu yang
elektrodanya bisa dari titanium murni atau titanium dengan thorium atau paduan titanium dengan zirconium ya. Gas pelindungnya bisa digunakan argon, helium atau paduan atau campuran argon dan helium ya. Kalau argon itu yang sifat yang disukai adalah karena dia berat ya dibanding helium. Helium kan ringan. Ya, sehingga dia melindungi dengan lebih baik. Yang tidak disenangi dari argon ya mahal ya dibanding helium. Nah, terus kemudian yang tambah lagi aplikasinya tadi untuk DCEN ya, atau strike polarity DCSP itu biasanya diaplikasikan pada copper atau tembaga ya, atau paduan tembaga, kemudian nikel atau paduan nikel dan stainless steel ya, 3 hal itu, yaitu satu adalah tembaga kemudian atau paduannya, terus kemudian nikel atau paduannya dan stainless steel. Kalau untuk AC ya digunakan untuk paduan aluminium dan magnesium. Itu yang baru dibanding yang video sebelumnya. Baiklah ya, kita telaah teori kita ya setelah melihat video sebelumnya yang juga membicarakan secara sepintas teori tentang las busur gas ya. Oke ya, seperti halnya las busur yang lain ya, maka untuk elektroda terbungkus ya, ini kita membandingkan elektroda terbungkus SMAW dengan GMAW ya. Pada las elektroda terbungkus atau SMAW yaitu panas yang pertama, panas diperoleh dengan memanfaatkan busur listrik ya. Hal yang sama kita peroleh dari las stick ya, panas karena dia juga las busur, namanya ini busur. Nah, maka panas juga diperoleh dari busur listrik. Ya, temperatur yang pada well deposit ya, itu bisa mencapai suhu ini ya. Yang tentu suhu ini mencukupi untuk mencairkan logam ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga pada las GMAW itu adalah yang kedua adalah adanya gas pelindung ya. Gas pelindung ya yang melindungi logam induk pada kondisi temperatur di mana sangat reaktif ya, pada suhu-suhu sekian itu. Ya, ultra high, pada suhu-suhu yang ultra high itu logam akan dan juga udara, gas-gas akan menjadi sangat reaktif. Kalau pada GMAW, ya, pada SMAW ya, gasnya dihasilkan oleh fluk ya. Ini untuk GMAW. Selain menghasilkan gas ya, maka fluk juga menghasilkan terak ya. Nah ini, terak ini ya ada efek positif dan efek negatifnya ya. Efek positifnya ya dia akan banyak ya, akan mempertahankan panas yang ada ya, tidak cepat keluar sehingga laju pendinginannya pun lambat. Akhirnya sambungan lasnya yang diperoleh ya, ulet dan sebagainya banyak ya. Silakan disimak lagi las SMAW ya. Tetapi kelemahannya dari terak ini adalah jika untuk multipass ya kita harus membersihkan ya. Kalau kurang bersih salah-salah nanti akan ada slack inclusion ya, yang tentu itu tidak baik buat lasan. Oleh karena itu untuk menggantikan ini ya, maka pelindungnya diganti dengan gas ya.
untuk las busur gas atau GMAW ya. Pelindungnya diganti gas. Nah, oleh karena itu nama itu berasal dari gas di sini. Busurnya adalah busur listrik ya, dan lasnya adalah ya tentu karena sambungan las dengan mencairkan ya, suhunya harus mencukupi untuk mencairkan ya. Oleh karena itu suhunya itu salah satu prasyaratnya adalah las adalah fusi dalam hal ini ya, suhunya ini mencukupi untuk melakukan las fusi gitu ya. Bahasa aslinya ya, bahasa standarnya AWS adalah gas, ya, metal, arts, welding ya. Ya, ini menjadi las, artsnya menjadi busur, nah gasnya menjadi gas di sini ya. Nah, metal ini adalah logam pengisinya, tidak dibahasakan di bahasa Indonesianya ini. Jadi kurang satu komponen sebenarnya, yaitu ada filler metalnya, itu maksudnya begitu. Ya, kalau pada las busur gas bedanya tidak dihasilkan oleh terak, tapi langsung disemburkan. Ya, di sekitar logam cair gasnya. Ini biasanya gasnya ya gas yang tidak mudah bereaksi ya. Ya tentu yang paling baik adalah argon, karena ini gas murni ya. Terus kemudian helium, sehingga sering nanti ada heliarc gitu ya. Terus kemudian CO2 ya, kadang-kadang ini ada bahayanya, tetapi CO2 ada kelemahannya ya. Oke, begitulah ya, penamaan itu memperjelas filosofi yang ada di dalamnya ya. Nama busur, las busur gas menunjukkan panas diperoleh dari busur listrik. Terus bukan busur gas ya, ini hati-hati. Ya, karena namanya las busur gas ya. Dan nama gas ya, sedangkan nama gas ya, untuk menunjukkan adanya gas pelindung yang sengaja disemburkan tadi ya, yang sengaja disemburkan untuk melindungi logam cair agar tidak terpapar langsung dengan udara luar ya. Wah, ini kok perlu ditegaskan di sini ya. Atau mungkin perlu dicatat, logam cair harus dicegah terpapar udara luar ya, agar logam cair tidak menyerap oksigen, nitrogen ataupun hidrogen yang ada di udara ya. Banyak masalah yang ditimbulkan akibat penyerapan oksigen, nitrogen dan hidrogen ini. Oksigen, nitrogen dan hidrogen ini salah satunya yang paling jelas adalah terjadinya porositas ya. Ya, karena terserap oleh terbawa karena dia bereaksi dengan kontak dengan whirlpool dan dia terserap oleh whirlpool, nanti dia waktu keluar ya, ada yang terperangkap juga ya, akan membentuk porositas ya. Jadi mungkin ada gambarnya. Nah, ini ya. Porositas ada seperti terlihat pada gambar 51 ini porositas. Nah, ada dua macam ya. Ini namanya, yang sini namanya distributed porosity ya bahasa Inggrisnya. Porosity ya. Kalau yang sebelah kiri ini namanya apa namanya, gross surface breaking ya
Bahasa aslinya begini ya. Jadi saya dulu ngelas GMAW, nah kemudian nggak tahu gasnya mau habis. Begitu habis, kaget saya, hasilnya seperti ini dan terdengar suara ya suaranya cerok gitu ya, karena dia bereaksi cerok gitu. Ya, ini namanya gross surface breaking porosity. Oke, kapan terjadinya? Ya, ini kalau hanya sampai 1%, yang ya, jadi ini 1% volumenya, ya, maka yang terjadi adalah porosity seperti ini ya, atau distributed porosity. Kalau lebih besar gasnya yang terserap itu lebih besar dari 1,5% volume, maka yang terbentuk adalah gross surface breaking pores ya, atau porositas ya di permukaan tersebut ya. Oke. Kalau sudah terlindungi ya, mungkin terjadi porositas ya, kemungkinannya ya mungkin gas lainnya ada yang bocor ya. Ya, jadi pipanya ya, mungkin ya yang bocor ya, sehingga masuk udara luar masuk di aliran gas, kemudian akan menyebabkan porositas salah satu dari dua jenis porositasnya ya. Terus bisa juga penyebab keduanya adalah gas fluorid ya, terlalu besar ya. Kenapa gas fluorid terlalu besar ya? Menyebabkan porositas, salah satu dari porositas ini ya karena dengan porositas fluorid yang besar ya akan menyebabkan turbulensi ya. Ya, turbulensi di daerah di permukaannya sini ya, memungkinkan udara luar bercampur dengan logam lasan ya. Tidak melindungi seperti jika laminar seperti begitu, tapi malah mengaduk udara luar masuk. Ya tergantung, kalau lebih dari 1,5% nanti dia akan membentuk gross surface breaking pores. Ya, kalau tanpa ada gas pelindung pasti otomatis ini yang terjadi. Ya. Oke, itu bahayanya. Jadi kita tahu ya, di atmosfer itu kan sebagian besar nitrogen ya. Ya, atmosfer itu 78% nitrogen ya. Terus kemudian yang 21% lah oksigen ya. Yang 1% itu yang lain ya. Kira-kira ini atmosfer. Ya. Ini semua gas ini akan, jika terlalu besar, akan membentuk porositas seperti tergambar di atas. Yang lain lagi nitrogen ya, kalau masuk ke dalam logam lasan, meskipun jumlahnya kecil, ini akan menyebabkan getas sambungannya ya. Jadi sambungannya menjadi brittle atau getas bahasa Indonesianya. Kalau itu nitrogen, kalau oksigen ya tentu, selain ini ya, kemungkinan yang lain adalah
adanya hidrogen. Ya, yang penting hidrogen tidak berasal dari atmosfer ya. Nah, hidrogen bisa berasal dari uap air yang ada di permukaan. Kemudian mungkin kalau SMAW ya, fluknya lembab ya, itu bisa diperoleh dari situ ya. Mungkin ada oli di sini kotor ya di permukaannya sebelum dilakukan proses pengelasan kotor ya, oleh karena itu perlu dibersihkan ya. Permukaan yang mau dilas itu selalu prinsip ya, kita harus membersihkan logam yang mau dilas, permukaan yang mau dilas sebelum melakukan proses pengelasan ya. Oke ya, tidak hanya logam induknya, tetapi logam pengisinya juga perlu diperhatikan ya dari kandungan hidrogen. Karena hidrogen ini bahayanya membentuk hidrogen embrittlement ya. Ya, nanti oksigen, nanti ya waktu mungkin perlu saya jelaskan ini. Gas pelindung, nah ini ya, di sini tadi. Gas pelindung ada argon ya, helium dan CO2 ya. CO2 ini ada kelemahannya ya. Mungkin perlu saya 1 lembar kosong, kita tambahkan ya di sini. Nah, begitu. Kita hilangi isinya ya ini. Ini nanti juga oksigen sama ya di tengah-tengahnya nanti. Jadi yang pertama kalau kita menggunakan pelindung ya, CO2 ya. Ya. Yang pertama ya, pada suhu yang ultra high CO2 bisa terpecah menjadi CO dan O2 ya. Tentu harus disesuaikan ya, angka stoikiometrinya mungkin 2 mungkin. Nah, ya kan? C-nya 2, O-nya 4. Benar kan? Ya. Terus kemudian oksigennya ini kalau suhunya tinggi ya, O2 bisa menjadi 2O ya. Ya. Terus kemudian besi yang ada di dalam logam yang mau dilas dengan mudah bereaksi dengan O oksigennya ya, menjadi FeO. Nah, kemudian FeO ya, plus karbon ya, ini mudah dia melepaskan karbonnya ya. Karbonnya bisa dari karbon yang ada di dalam baja itu sendiri ya, atau karbon dari CO ini ya. Maka dia akan membentuk mudah melepaskan ya, Fe-nya mudah melepaskan karbonnya jika ketemu dengan C ya. Maka ini menjadi Fe plus CO. Ya. CO ya ini akan memicu yang namanya blowhole ya. Bukan porosity tapi blowhole karena besar ya. Jadi CO yang terperangkap dalam logam lasan ya,
itu CO, dia akan membentuk blue hole namanya. Itu. Ini weld. Ya. Jika oksigen, ya berarti oksigen mulai di sini ya. Jika kita tadi kan salah satu unsur dari udara adalah oksigen. Jadi nitrogen, oksigen bahayanya ini. Selain itu, dia juga bisa melakukan proses oksidasi ya. Oksidasi membentuk metal oksida ya. Metal oksida dalam jumlah yang tidak terlalu banyak mungkin malah bagus ya. Meningkatkan kekuatan tarik dan sebagainya, kekerasan ya. Tetapi kalau jumlahnya terlalu besar ya, metal oksidanya ya, karena titik cairnya metal oksida itu kan lebih tinggi daripada metalnya itu sendiri ya, sehingga seperti kita memplester tetapi banyak pasirnya gitu, sehingga kurang kerekatannya kurang ya. Itu salah satu efek dari oksigen maupun menggunakan gas CO2 sebagai pelindung ya. Kalau kita tidak melakukan apapun atau melakukannya dengan ceroboh ya. Oleh karena itu sering ya ditambahkan logam ya, paduan yang mengandung Mn dan Si ya. Karena FeO ya tidak bereaksi dengan C kalau ada Mn ya, maka dia akan bereaksi dengan Mn membentuk Fe dan MnO2 ya. Berarti ini harus 2 ya. Nah, begitu. Kalau ada paduan Mn. Kalau ada paduan Si, maka akan menjadi Fe plus SiO2 ya. Berarti ini harus 2 ya. Nah, sehingga FO-nya tidak bereaksi dengan CO yang FeO tidak bereaksi dengan C yang menghasilkan CO yang CO akan menghasilkan blue hole ya. Tetapi dia lebih bereaksi dengan Mn dan Si ya. Itu kita sudah menjelaskan tadi tentang bahayanya oksigen, yaitu oksidasi, dan selain itu ini juga ya memicu terjadinya blue hole. Oke, ini sudah kita jelaskan ya. Kalau hidrogen jelas. Hidrogen embrittlement sudah kita jelaskan ya, karena dia keluar dari logam cair dan jejaknya itu memicu yang namanya hidrogen embrittlement ya. Saya rasa sudah ini. Ya, sekarang kita berbicara GTAW ya. Jadi GMAW menurut klasifikasi di sini ya. GMAW dibedakan dengan GTAW dan yang bukan GTAW. Atau ini disebut juga TIC ya, kalau ini mudah. Ya, ini MIC. Ya, MIC itu sebenarnya sering orang menyebut GMAW ini MIC ini. Ya. Ya, yang bukan GMAW itu disebut TIC. Yang bukan MIC disebut TIC gitu ya. Apa yang membedakan ya? Ini
elektrodanya tidak terkonsumsi, ya, non-consumable ya, non-consumable elektroda ya. Itu yang membedakan. Jadi dulu kalau berdasar sejarahnya kan ada non-consumable ini dipelopori oleh Bernados dan Zerner ya. Cuma bedanya Zerner menggunakan 2 elektroda, sedangkan Bernados menggunakan 1 elektroda yang berbahan karbon ya atau grafit ya. Karbon dalam bentuk grafit. Karbon suhunya cukup tinggi juga ya. Dan sekarang digunakan gas tungsten yang lebih tahan terhadap temperatur tinggi ya. Oke, itu yang membedakan. Kalau yang MIG itu yang consumable ya, berarti dia mengikuti rezimnya Slavyanov. Ya, ini sudah perlindungan terhadap elektroda sering menggunakan argon dan helium ya. Oleh karena itu gas stick sering juga disebut heli-arc welding karena digunakan helium. Perlu diketahui helium lebih murah ya, tetapi berat jenisnya ringan helium ya, sehingga efek perlindungannya tentu lebih baik argon. Selain memberi perlindungan yang baik, argon juga memiliki efek namanya knocking effect, yaitu membersihkan permukaan ya dari impurities ya, karena dia berat ya. Biasanya kalau ingin dimaksimalkan knocking effect-nya itu digunakan reverse polarity ya, DC RP. Nanti mungkin pada saatnya perlu dijelaskan ini, atau DC elektroda positif ya. Ini proses skemanya, proses pengelasan TIG ya. Seperti ini saya nggak ada pendingin airnya, tidak ditunjukkan ya. Ini adalah elektroda tungstennya yang tidak menjadi pengisi atau non-consumable, dan logam pengisinya digunakan menggunakan root bar yang lain ya, welding root yang lain. Kalau manual ya 2 tangan ini harus, jadi diperlukan keterampilan yang tinggi ya, terutama untuk yang manual ya. Ini electric arc-nya tentu ya mudah, dan ini kadang ditambahkan ya su atau ya untuk nadai lah supaya tidak keluar logam pengisinya ya. Pada gambar ya ditunjukkan temperatur ya, distribusi temperatur dari proses GTAW. Simulasi yang kurva-kurva ini maupun pengukuran ya yang ada dot-dotnya ini, suhunya tertera di sini ya. Ya, terdapat kesesuaian yang cukup lah antara simulasi dengan eksperimen ya. Perlu dicatat ya di sini temperaturnya ini adalah temperatur udara ya. Ya, tentu temperatur udara jauh lebih tinggi dibanding temperatur di logam induk maupun logam induk maupun elektroda. Kemudian dibandingkan temperatur, misalnya di sini ada filler metal yang dimakankan, kemudian filler metalnya mencair, namanya droplet. Ya, temperatur droplet tentu juga lebih rendah dibandingkan dengan temperatur dari udara ya, karena karena ini ya, yaitu hambatan
jenis udara yang jauh lebih tinggi ya hambatannya. Ordernya pangkat 16 ohm meter, sedangkan hambatan jenisnya dari udara ya jauh lebih rendah ya. Kita tahu daya sama dengan P ya, daya ya sama sih, W beda ya, daya satuannya watt ya. Kita tahu bahwa daya sama dengan E kuadrat RT ya. Maka jika R-nya tinggi, yaitu R dari udara, ya, E kuadrat RT ya, T waktu ini. Usaha berarti ini. Bukan T suhu. Atau dayanya sama dengan P per T ya. Sama dengan daya sama dengan I kuadrat R ya kan. I-nya ini kan seperti rangkaian seri ya. Antara elektroda, kemudian busur, kemudian benda kerja misalnya di sini, maka itu seperti rangkaian seri sehingga I-nya hampir sama. Jadi berbanding lurus dengan R-nya. Semakin tinggi R-nya, maka dayanya semakin besar ya. Ya. Terus kemudian kita tahu Q atau sama dengan P, Q-nya. Q, kalau Q dot sama dengan ini ya. Q sama dengan M, C, delta T suhu. Ya. Kalau C-nya udara itu memang lebih tinggi ya, sekitar C-nya udara sekitar 1 kilojoule. C udara sama dengan 1 kilojoule per kilogram derajat Kelvin. Kelvin centigrade ya. Kemudian C-nya logam lebih rendah ya memang. Metal ya. Ya tergantung ya, misalnya aluminium hampir 1000 aluminium. Aluminium itu 0,921. Hampir sama ya. Kilojoule per kilogram panas kok. Spesifik heat-nya ini C. Ya, terus kemudian kalau steel misalnya, ya, itu 500-an ya, 0,511 kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram Kelvin centigrade ya. Memang C-nya lebih rendah ya, tentu delta T-nya akan lebih tinggi ya untuk C yang rendah. Nah, tetapi karena R-nya ini yang menjadi masalah. R-nya udara yang sekian kali lebih tinggi sehingga suhunya menyebabkan suhunya bisa sampai jauh lebih tinggi seperti ini ya. Begitu kira-kira penjelasannya. Oh, ini hati-hati, ini simbolnya berbeda. Mungkin saya sesuaikan. Ini mungkin W ya, benar yang tadi W usaha.
Nah, ini W per T. Oke. Sehingga tentu suhu yang di elektrode maupun di base metal maupun di metal transfernya ini, metal yang ditransfer ya, lebih rendah karena disebabkan oleh R-nya yang lebih rendah dibanding dengan udara. Begitu. Kita lihat juga di sini ini dari jurnal, saya lupa jurnalnya ya. Untuk arus yang semakin tinggi, ini 100 ampere, ini 200 ampere, tentu suhunya berbeda ya, distribusinya. Ini perhatikan titik puncaknya 21.000 itu ya dikurangi 273 ya. Ya 20 dalam Celcius ya. Orang Indonesia kan terbiasa dalam Celcius. Ini 20.000. Kalau ini ya, dikurangi 273 ya 16.727 ya. Ya 16.727 derajat Celcius ya. Dan yang lainnya mengikutilah. Ya begitu. Begitu kira-kira kenapa distribusi suhunya seperti ini. Yang jauh tinggi ini adalah menggambarkan distribusi temperatur di udara ya. Bukan di metalnya ya. Oke. Ya, ini sama dengan SMAW, plastik, bisa mengikuti variasi sirkuit seperti SMAW ya. Bisa AC ya, bisa DC yang ini elektrodanya positif atau elektrodanya negatif, ini straight polarity ya yang ini. Yang ini reverse polarity ya. Kenapa namanya straight dan reverse ya? Karena arah aliran metal transfernya kan selalu ke sana ya, metal transfernya. Nah, sedangkan aliran elektronnya sama ya dengan metal transfernya, sehingga ini straight polarity. Kalau arahnya berlawanan, metal transfernya ke bawah sana, nah, terus arah elektronnya ke atas, maka reverse polarity gitu ya. Ya. DC ya, dua macam kan listrik bisa digunakan pengelasan GTAW, arus searah. Ini maksudnya ada AC dan DC. Sedangkan DC bisa dua macam ini. Mudah sudah dipahami saya rasa. Nah, yang banyak dipakai yang untuk DC adalah DCSP ya. Karena panasnya biar banyak di benda kerja, yaitu sekitar 2/3 ya. 1/3 di elektrodenya ya. Meskipun begitu ya kadang digunakan reverse polarity ya, terutama untuk logam-logam yang mudah membentuk oksida ya, seperti aluminium, ya. Seperti aluminium, Mg ya. Karena ini mudah membentuk MgO dan Al2O3 ya. Oke, selain DCRP mungkin pilihannya ya AC ya. Karena keduanya memiliki efek cleaning effect namanya ya. Nanti akan ditunjukkan ya apa itu cleaning effect ya. Oke. Ini sudah. Bagian ini cuma menunjukkan DCSP, menunjukkan bahwa elektron dikeluarkan dari elektroda tungsten dan mengalami percepatan ya, ketika melintasi busur listrik. Ya.
untuk mengeluarkan elektron dari elektroda dibutuhkan energi minimal, itu biasanya work function namanya. Energi minimal supaya bisa tercipta busur itu. Ya. Pada saat elektron mencapai benda kerja, maka sejumlah energi yang sama besarnya dengan work function dirilis ya. Ini yang menyebabkan lebih banyak energi atau sekitar 2/3 berada di ujung busur ya, di sini. 2/3-nya. Ya, atau akhirnya dipindahkan ke benda kerja. Dan sisanya 1/3 di elektroda. Hasilnya adalah kampuh las yang sempit. Ini kampuh lasnya seperti ini, gambaran secara relatif ya, untuk bit on plate ini. Kampuhnya sempit dan dalam ya. Sedangkan elektroda negatif sering digunakan untuk diameter elektroda yang kecil ya, karena memang panasnya kurang ya. Sehingga panas yang karena panasnya kurang sehingga wire yang digunakan, yang logam yang dimakankan ke sini ya biasanya kecil untuk DCSP ya. Ya. Oh, malah enggak ya, salah. Hasilnya adalah pada DCN sering digunakan diameter elektroda yang kecil ya. Karena kalau elektrodanya besar, nanti weight of metal removal-nya terlalu besar ya. Begitu, sehingga ini digunakan wire yang kecil biasanya untuk straight polarity, dan sebaliknya untuk DCRP nanti digunakan arus yang elektroda yang diameternya besar. Terus kemudian ini arusnya juga tinggi ya, sekitar 400 ampere. Lebih besar dibandingkan arus yang untuk DCRP. Ya, ini sebaliknya ya, yang DCEP atau reverse polarity ya. DCRP energinya lebih banyak di ujung elektroda tungsten. Jadi lebih banyak di elektrodanya dibanding yang di benda kerjanya ya. Diameternya sehingga besar yang dibutuhkan, yang dimakankan ya. Karena memang panas sebagian besar malah ke dekat elektroda sehingga bisa digunakan diameter yang besar ya. Dan kadang diperlukan pendingin untuk elektrodenya ya. Karena seperti dikatakan tadi 2/3 panasnya ada di elektroda. Oleh karena itu perlu pendingin. Arusnya rendah ya. Karena kalau terlalu tinggi nanti malah mencair elektrodenya, yaitu 120 ampere bandingkan dengan sebelumnya yaitu sekitar 400 ampere ya. Kelebihannya DCEP ya, ion positif dari gas pelindung membombardir lapisan oksida dan menghasilkan permukaan lasan yang bersih ya. Fenomena ini disebut surface cleaning action ya, ada di gambar nanti di belakangnya. Ya, ini DCEP ya, digunakan untuk mengelas aluminium, magnesium ya, paling tidak ya. Kalau tidak DCEP ya AC ya. Ya, kelebihannya AC ya, selain dia masih memiliki surface cleaning action, panasnya tidak terlalu tinggi di elektroda dibanding yang DCEP ini atau DC reverse polarity. Ya, kalau hasil lasan kampuhnya ya tentu karena panasnya sebagian besar di elektroda, maka selain itu arahnya akan berbalik dengan arah elektronnya, sehingga lasannya bentuknya lebar dan tidak dalam ya. Ini dua yang ekstrim ini. Ini paling lebar dan ini yang paling dalam. AC tentu karena setengahnya adalah DCSP,
setengah siklusnya DCRP ya berarti di tengahnya ya. Oke, yang cleaning action, surface cleaning action, karena ion dari gas pelindungnya argon positif, maka kalau untuk arah DC reverse polarity atau DC elektroda positif ya, maka arah arus kationnya adalah ke sana ya kan. Sedangkan ionnya berbalik, yang negatif berbalik ke sana ya. Yang positif ke sana. Sehingga argonnya dipercepat dengan adanya DCRP, sesuai kan arahnya yang positif ke sana. Sehingga argon ya bisa seperti membersihkan permukaannya ya. Misalnya ada metal oksida, misalnya Al2O3 atau MgO gitu ya. Ada lapisan oksida di permukaannya akibat atom argon yang bergerak dengan kecepatan tinggi menyebabkan oksigen maupun metalnya ini, metal oksidanya ya terurai ya, terkena tumbukan oleh argon. Itu kira-kira bayangannya, sehingga metal oksidanya di permukaan ini akan menjadi bersih dengan adanya cleaning action dari DCRP, atau kalau setengahnya paling tidak AC ya. Oleh karena itu ya, untuk mengelas Al2O3 MgO itu digunakan DCRP ya. Sedangkan untuk yang DCSP itu ya misalnya untuk tembaga misalnya yang tidak memiliki efek, yang tidak membentuk oksida ya, seperti kuper atau tembaga, kemudian nikel untuk ngelas logam-logam ini, kemudian misalnya stainless steel. Stainless steel itu ya kita menggunakan DCRP atau DCEP. Ya, ini tentu arus dan diameter elektroda itu berhubungan ya. Gimana ya? R sama dengan Rho L per A ya kalau nggak salah. Ya, A-nya dengan R ini tentu berhubungan ya. R nanti berhubungan dengan arus karena dihubungkan dengan P sama dengan I kuadrat R ya. Sehingga R akan berhubungan dengan arus untuk daya tertentu. Begitu kira-kira hubungannya secara konsep ya. Oke, oleh karena itu diameter yaitu A akan ditentukan oleh arus yang akan menentukan parameter dari mesin las yang sebaiknya digunakan ya. Ini ditunjukkan secara tabel, tidak perlu dihafalkan ya. Ya, ini adalah untuk tipe DCSP, ini yang paling sering digunakan. Untuk DCRP ya sekitar 1/5-nya atau 1/8-nya dari DCSP. Ya, ini arusnya. Ini tentu satuannya dalam ampere ini, saya rasa ya. Gas pelindungnya juga menentukan arus yang sebaiknya digunakan ya. Oke, nah, dengan argon bisa digunakan karena lebih stabil. Pelindung argon bisa digunakan arus yang lebih tinggi ya. Demikian juga untuk AC, kita bisa memilih
gas pelindungnya helium maupun argon ya. Untuk reverse polarity ya jangan digunakan argon ya. Kenapa? Karena kan arahnya nanti kecuali diinginkan efek pembersihan ya, baru kita menggunakan argon ya, seperti yang telah digambarkan di sini. Oke, ini kan DCRP ya yang ini. Oke, jadi ini kok nggak ada yang DCRP yang gasnya argon ini di tabel ini nggak ada ya. Berikutnya ya. Ya, ini untuk pengerasan aluminium ya selain tentu DCRP ya bisa digunakan arus AC. Disarankan arus AC supaya tidak terjadi panas berlebih di elektroda ya. Memang ini kompromi ya antara panas berlebih di elektroda dan efek pembersihan yang dibutuhkan pada aluminium, sehingga disarankan digunakan arus AC ya. Ini untuk aluminium dengan ketebalan tertentu ya, ini adalah WPS yang disarankan ya. Ini arusnya, kemudian pemilihan diameter dari elektrodanya, terus jika digunakan argon ini adalah lajunya ya, atau debitnya. Oke. Ini nozzle untuk elektroda ya. Tentu ada pasangan nozzle dan elektroda yang sesuai seperti terlihat pada tabel 53. Ya, GTAW ya sangat cocok untuk menyambung plat tipis dibandingkan dengan SMAW sebelumnya. GTAW jauh lebih cocok ya, disebabkan input panasnya yang terbatas ya. GTAW bisa digunakan untuk mengalas logam reaktif seperti titanium, zirconium, atau logam yang membentuk lapisan oksida aluminium dan magnesium. Ini tentu dengan polaritas yang reverse polarity. Titanium ya, saya punya teman ya dulu waktu kuliah di Australia ya, Nicholas Huye itu dia penelitiannya mengenai 3D manufacturing menggunakan GTAW, dan yang digunakan logam pengisinya adalah titanium ini ya. Banyak tulisannya, silahkan di searching sendiri ya. Additive manufacturing menggunakan GTAW, bahannya titanium ya. Saya diminta membantu simulasinya dulu ya. Sekarang saya sudah agak lupa juga dengan kode-kodenya itu. Ya, selain kelebihannya yang bisa untuk plat tipis, tentu ini ya ikutannya ya, dampak ikutannya adalah laju disposisinya yang rendah ya. Ya, kalau dipaksakan untuk arus yang besar ya, nanti elektrodanya terlalu panas dan dia bisa jatuh ke dalam logam cair ya, yang menyebabkan inklusi tungsten ya masuk ke situ dan hasilnya adalah sambungan yang getas. Ya, kalau logam pengisinya dipanaskan ya tentu laju disposisi bisa ditingkatkan ya. Mudah dipahami ini karena energi yang dibutuhkan sedikit sudah bisa mencairkan karena sudah ada panas yang disimpan di logam pengisi ya. Ini dikatakan sekarang yang AC
Ya, tadi sudah dibahas sih sebenarnya. Ya, kompromi antara DCRP, DCSP atau DCN dan DCEP ya. Ya, elektrodenya seperti 8 dan arus 225. Perhatikan arusnya di tengahnya juga ya. Kalau sebelumnya 400 dan berapa tadi 100 sekian ya. Yang disarankan enggak ada, tadi ada ya. Sampai 400 kalau strike polarity. Ya, kalau yang reverse polarity 100 sekian. Tadi ada angka-angkanya. Kalau yang AC ya di antara keduanya yaitu 25 ampere. Mana ya tadi? Sepertinya ada. Harusnya ada. Ini yang reverse polarity. Oh ini ya, 120 ampere. Kalau tadi kan 200 sekian ya. Ini untuk yang DC EP atau DC reverse polarity ya, 120 ampere. Kalau yang strike polarity, nah ini 400 ampere ya. 400 yang reverse polarity 120, yang ini tengahnya 250 ya. Meskipun tidak tengah benar ya. Ya, ini 225. Kemudian yang elektroda dipanaskan tadi sepintas, ini mungkin bagus juga ya. Ini dipanaskan 400 derajat Celcius ya. Untuk yang tebal, yang sangat tebal ya, maka ada baiknya elektrodenya di preheat dulu sehingga menghasilkan metal removal rate yang lebih besar ya. Oke ya, sementara sampai di situ dulu pembahasannya. Pembahasan berikutnya tentu kita akan membicarakan elektrodenya yang bagian penting, salah satu bagian penting dari proses lastik.